Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let me introduce myself. My name is Muhammad Zainal Panani. Here I'm going to explain to you about noun and verb to fulfill my challenge achievement in vocabulary and corpus subjects. The material that I will discuss includes definition, word formation, kind of word, and example into sentence. Pembahasan yang pertama adalah mengenai definition, yaitu pengertian daripada noun and verb. Noun is a word or set of words for a person, place, thing, or profession. Jadi, noun atau biasa kita sebut adalah kata benda, yaitu sekumpulan kata yang menunjukkan orang, tempat, benda, ataupun pekerjaan. Example, boy, house, handphone, doctor, and teacher. And then verb. Verb is a word or set of words that shows action, feeling, and state or being. Verb atau kita sebut dengan kata kerja adalah sekumpulan kata yang menunjukkan tindakan, perasaan, dan keadaan ataupun keberadaan. Contoh kata kerja yang menunjukkan tindakan adalah has been fighting, run, writing, eating, drink, etc. Dan contoh kata kerja yang menunjukkan perasaan adalah love, envy, etc. Dan contoh kata kerja yang menunjukkan keadaan ataupun keberadaan adalah I'm, is, are, have been, was, seem, etc. Pembahasan yang kedua adalah mengenai word formation. Di sini kita akan membahas mengenai suffix, prefix, confounding, and blending. Suffix is a group of letter place of the root of word. Suffix atau kita kenal adalah akhiran, yaitu sekelompok kata yang terletak di akhir kata dan membentuk kata. Contohnya adalah heaviness. Heaviness tersusun dari dua kata, yaitu heavy merupakan adjektif dan ness merupakan suffix. Keduanya digabung menjadi heaviness, akan tetapi kedudukannya tidak lagi menjadi kata sifat. Heaviness menjadi noun. Contoh yang kedua yaitu education, tersusun dari dua kata yaitu educate merupakan verb dan ation merupakan suffix. Jika keduanya digabung menjadi education, kedudukannya bukan lagi verb akan tetapi menjadi noun. Yang kedua yaitu prefix. Prefix is a group of letters placed before the root of word. Prefix atau kita kenal dengan awalan, yaitu sekelompok kata yang terletak di awal kata dan membentuk sebuah kata. Contohnya, unfortunate, replace, inconnect. Unfortunate yaitu tersusun dari dua kata, yaitu kata un dan fortunate. Un merupakan prefix dan fortunate merupakan adjektif. Begitupun dengan replace. Re merupakan prefix dan replace merupakan verb. Begitupun inconnect yaitu in merupakan prefix dan connect merupakan verb. Yang ketiga yaitu confounding. Confounding is connecting two words together in their entirety to form a new word. Confounding atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembentukan kata majmuk, yaitu maksudnya proses kombinasi dari dua kata atau lebih untuk membentuk sebuah kata baru. Contohnya, tooth. Tooth adalah gigi dan brush adalah sikat. Jika keduanya digabungkan atau dikombinasikan menjadi satu, menjadi toothbrush, yaitu sikat gigi. Poin yang keempat yaitu blending. Blending is contracting two words together to form a new word that sounds or pronounces better than just confounding them. Yang dalam bahasa Indonesia, blending adalah percampuran atau penggabungan dari dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru, namun tidak merubah maknanya. Contohnya, advertisement digabungkan atau dicampur dengan entertainment menjadi
satu kata yaitu advertisement. Advertisement merupakan proses penggabungan dari kata advertisement dan entertainment. Begitupun juga kata webinar. Webinar merupakan penggabungan antara web dan seminar. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kind of word, yaitu jenis-jenis daripada kata, yaitu jenis-jenis noun dan jenis-jenis verb. Noun mempunyai dua jenis, yaitu common noun and proper noun. Common noun are words of general class, people, place, thing, and they are not capitalized. Common noun atau biasa kita sebut adalah kata benda yang umum, yaitu kata benda yang umum dari kelas orang, tempat, benda, ataupun pekerjaan. They are not capitalized. Contoh dan ciri khususnya tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya yaitu man, city. Yang kedua yaitu proper noun. Proper noun are words of specific class, people, place, thing, and they are capitalized. Proper noun atau kita sebut adalah kata benda yang tepat. Kata benda yang tepat dari orang, tempat, benda tertentu dan selalu menggunakan huruf besar. Yang ini merupakan ciri khususnya yaitu perbedaan antara common noun and proper noun, yaitu kalau common noun itu tidak menggunakan huruf besar. Kalau proper noun menggunakan huruf besar. Contohnya Jakarta. Kemudian jenis-jenis verb. Jenis-jenis verb itu ada 3. Yang pertama action verb, linking verb, and helping verb. Action verb are words that express action or procession. Action verb dalam bahasa Indonesia kita kenal adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau mengungkapkan perbuatan. Example, give, eat, walk, run, etc. Kemudian linking verb. Linking verb are words to connect the subject of a sentence to a noun. Atau biasa kita sebut linking verb dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja penghubung, yaitu kata yang menghubungkan subjek kalimat dengan kata benda. Example, Lisa is in love with Jason. And then helping verb. Helping verb are words that express. Helping verb are used before action or linking verb to convey additional information regarding aspect of possibility. Helping verb yang dalam bahasa Indonesia kita sebut adalah kata kerja bantu, yaitu digunakan sebelum tindakan atau menghubungkan kata untuk menyampaikan informasi. Example, can, could, should, must, etc. Poin yang keempat adalah example into sentence. Jadi pada poin yang keempat ini adalah kita akan membahas dari contoh-contoh yang telah kita bacakan di atas, mulai dari suffix, prefix, confounding, blending, common noun, proper noun, action verb, linking verb, and helping verb. Untuk prefix, contoh prefix, the factory replaces most of its works with robots. Pabrik mengganti sebagian besar pekerjanya dengan robot. Kata prefix pada kalimat di atas adalah replace, yaitu penggabungan antara kata awal re dan place. Kemudian suffix. Contoh kalimatnya, I think education is very important for us. Saya pikir pendidikan itu penting bagi kami.
Yang merupakan sufiks dari kalimat di atas adalah education, merupakan perpaduan antara educate dan Asian. Confounding atau pembentukan kalimat majmuk, kata majmuk, atau kombinasi dari dua kata. Contohnya adalah that keyboard is infinite. Keyboard itu tidak terbatas. Kata confounding pada kalimat di atas adalah keyboard karena tersusun dari key dan board. Terus contoh dari blending. He got into rose at brunch. He is gonzo. Dia mendapatkan bunga mawar saat makan siang. Dia adalah gonzo. Kata blending pada kalimat di atas adalah brunch karena brunch merupakan penggabungan antara kata breakfast dan lunch. Kemudian contoh common noun is that man from India. He is a writer. Pria itu dari India. Dia adalah seorang penulis. Kata pria di sini masih bersifat umum. Kemudian contoh proper noun. Joe is a doctor. Joe adalah seorang dokter. Sudah jelas bahwa Joe adalah seorang dokter. Contoh untuk action verb. Give me a man. Berikan aku sebuah permen. Kata yang merupakan action verb pada kalimat tersebut adalah give. Kemudian linking verb. Lisa is love with Jason. Lisa jatuh cinta dengan Jason. Kata linking verb atau kata penghubungnya adalah with. Contoh untuk helping verb. Helping verb yaitu bisa berada sebelum tindakan dan bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang pertama adalah sebelum tindakan. Can I help you? Bisa aku membantumu? Kata can berada sebelum kata kerja. Kemudian, Jana is moving to a new house. Jana pindah ke rumah barunya merupakan contoh dari menyampaikan informasi. Mungkin sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas kuliah saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.